Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan melakukan pembahasan untuk modul 8, yaitu audit pendapatan dan beban. Di kertas kerja untuk audit pendapatan dan beban, ini dapat saudara lihat ya di buku 2, yaitu ada di halaman 125. Kemudian nanti untuk yang pajaknya di halaman 127. Kemudian informasi yang berhasil kita himpun berhubungan dengan masalah pendapatan dan beban ya. Di sini pertama ada masalah gaji ya, ada masalah gaji, ini daftar gajinya. Kemudian PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain. Jadi dicatat sebagai akun beban lain-lain ya, sebesar 19.877. Berarti PPh ini ada perhitungannya sesuai dengan perhitungan mereka, tapi ya versi mereka harusnya PPh ini masuk ke dalam beban gaji karena ini merupakan bagian dari gaji ya, yang dipotong dari gaji, tapi di perusahaan dimasukkan ke beban lain-lain. Berarti ini harus kita lakukan koreksi. Untuk yang pertama, caranya adalah kita membuat di sini bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya kesalahan catat atas PPh pasal 21 yang masuk beban lain-lain. Maka untuk PR-nya kita buat dengan cara mendebit beban gaji dan mengkredit beban lain-lain senilai sesuai dengan yang salah catat ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan pemeriksaan BPK, ini bukti bank keluar, terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta yang atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan, dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Jadi ini diberikan kepada pihak luar ya, artinya yang membantu kita dalam melaksanakan penjualan ya. Di sini dicatat sebagai biaya perjalanan dan akomodasi ya. Ini seharusnya tidak bisa dilakukan seperti ini. Dan kita harus melakukan koreksi. Ini yang kedua ya. Jadi ditemukan kesalahan catat atas komisi yang dibayarkan kepada pihak lain. Ini harusnya masuk ke biaya representasi ya. Jadi kita buat koreksinya adalah mendebit jamuan dan representasi dan mengkredit perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta ya, sesuai dengan yang dibayarkan di sini. Kemudian yang berikutnya, di sini ada atas pemeriksaan PKK, ini tanggal 15 bulan 11 ya. Ada pembelian telepon genggam ya, 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis oleh perusahaan yang dicatat dalam akun perlengkapan. Jadi ini ada kekeliruan juga, harus kita lakukan koreksi. Berarti ini masuknya nanti harusnya ke akun jamuan dan representasi ya, karena ini merupakan untuk si pihak lainnya. Kemudian kita mengurangkan perlengkapan di sebelah kredit. Yang ketiga ya. Kemudian yang berikutnya, atas pemeriksaan BPM nomor 2 bulan 9 ya, nomor 2 garis 9 tanggal 14 bulan 9 ya 2015, penjualan kardus bekas senilai 20 juta dicatat sebagai berikut. Bank Lipo pada representasi dan jamuan ya. Berarti ini terjadi kesalahan juga karena ini penjualan ya. Berarti bukan ke beban. Harusnya kalau penjualan itu di sini kita usulkan koreksinya, ya kita masukkan saja nanti itu ke pendapatan lain-lain. Berarti di debitnya adalah jamuan dan representasi dan di kreditnya pendapatan lain. Mengapa di sini jamuan dan representasi? Karena kita mengoreksi yang ini, ya, mengoreksi yang ini ya. Jadi akunnya kita ngikut yang di buku, yaitu ini jamuan dan representasi. Pada pemeriksaan BPK ini tanggal 5 bulan 1 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen ya, yang merupakan beban tahun 2018. Jadi ini jurnalnya. Kesejahteraan karyawan 10 juta dan Bank Lopo 10 juta. Jadi yang perlu diingat ya, ini pengeluaran untuk tahun 2019. Tapi bebannya beban 2018 itu.
Jadi yang kita koreksi bukan pencatatan ini, karena ini pencatatan di 2019, tapi yang akan kita lakukan usulan adalah pengakuan biaya yang 100 juta ini di 2018. Maka di sini dapat kita usulkan jurnal penyesuaian yang dibuat adalah dengan cara mendebit kesejahteraan karyawan dan mengkredit beban yang masih harus dibayar. Karena di 2018 beban ini belum dibayar dan baru dibayar di 2019. Artinya di 2018 di sini masih harus dibayar senilai 100 juta ya, bukan 10 juta ini atau bukan selisihnya, karena kita akui semuanya di 2018. Kemudian yang berikutnya, yang menjadi temuan berikutnya ya. Di sini ada masalah pemeriksaan berkas jasa profesional. Diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas PPh pasal 23 ya, atas jasa akuntan ya. Berarti di sini ada PPh yang belum dibayarkan oleh si PT Sukus. Berarti ini dapat kita buat usulan atas beban atas PPh pasal 23 jasa profesional ya. Kita di sini akan membuat jurnalnya yaitu dengan cara di sini kita masukkan belum dilakukan pembayaran PPh pasal 23 atas jasa akuntan ya. Mendebit jasa profesional dan mengkredit utang PPh pasal 23 sebesar 400.000. Dari mana besarnya ini? Jadi dapat kita lihat bahwa besarnya jasa profesi yang sudah dibayar ya, yang sudah dibayar. Kita bisa melihat di neraca saldo halaman 16 buku 1. Di sana ada akun jasa profesi ya, jasa profesional atau professional fee itu 20 juta. Berarti itulah yang sudah dibayarkan tapi lupa motong pajaknya. Maka di sini dipotong pajaknya sebesar 2%, yaitu 2% dari 20 juta. Maka dapatlah 400.000. Jurnalnya debitnya adalah jasa profesional dan di sebelah kreditnya utang PPh pasal 23. Kemudian yang berikutnya ini berkenaan dengan masalah pajak ya, itu di kertas kerja yang N2. Di mana di sana ada PPh pasal 21, pasal 23, 25 atau 29 dan PPN keluaran. Kita akan melakukan pemeriksaan terhadap PPh itu, terutama yang PPh pasal 21 ya. Kita cek dulu apakah perhitungan PPh yang sudah dilakukan di sini benar atau tidak. Karena berdasarkan PT Sukus di sini adalah 19.877.000 ini yang sudah dibayar dan ini yang belum dibayar. Masih terutang ya, berarti jumlahnya menjadi 28.568.359 rupiah. Ini akan kita lakukan cek apakah sudah benar atau belum perhitungan ini. Jadi kita dapat membuat kertas kerja baru ya. Ini contoh perhitungannya yang sudah saya buat ya. Ini berdasarkan data yang ada di sini. Jadi ini datanya ini. Cukup kita masukkan di sini. Ini nama pegawai, masa kerja, status, gaji, THR. Ini ya, THR. Ini PPh berdasarkan perhitungan dari pihak PT Sukus. Sekarang kita akan coba menghitung sendiri di sini. Jumlah penghasilan bruto ini diperoleh dari gaji tambah THR. Ini dapatnya ini, penghasilan bruto. Kemudian dalam perhitungan PPh pasal 21 itu ada potongan-potongan yang harus dikeluarkan dari penghasilan bruto, yaitu ada biaya jabatan dan ada iuran yang ditanggung oleh si karyawan atau pegawai. Jadi ini besarnya biaya jabatan adalah 5% atau maksimalnya adalah 6 juta setahun. Ya, maka kalau diperhitungkan nanti dari 5% itu dapatnya lebih dari 6 juta, maka yang kita hitung 6 jutanya. Kemudian untuk BPJS ini kalau ini tadi perhitungannya berdasarkan persentase, ini 5% ya. 5% dari penghasilan bruto. Kalau yang pensiunan dan BPJS ini dapat kita lihat datanya dari sini. Di sini ada bukti potong. Ini ada bukti potong. Kita perbesar biar nampak ya. Jadi ada biaya THT yang ditanggung. Jadi ada iuran THT di sini. Ini THT kita jadikan sebagai pengurang. Maka kita masukkan ya, ini yang pertama untuk si Diestri 7215 ya, ini 7215. Untuk lebih jelas dapat saudara lihat di buku ya. Ini namanya adalah
DS3. Kemudian yang berikutnya di sini namanya OneSound. Jadi OneSound ini pun dapat kita lihat di halaman berikutnya ya. Ini namanya adalah si OneSound. Ini OneSound. Ini untuk yang di pair ya. Jadi cepat dilihat. Angkanya mungkin terlalu kecil, saudara silakan lihat di buku. Jadi ini semuanya sama, perolehannya sama. Jadi cuma berdasarkan yang memiliki bukti potong ini saja. Kemudian jumlah potongan ini kita tambahkan saja duanya nih. Jadi kita tambahkan, ini akan memperoleh jumlah potongan ini ya. Kemudian di sini diperolehlah penghasilan neto ya. Jadi penghasilan neto itu diperoleh dari jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah potongan ya. Kemudian di sini PTKP. Jadi perlu juga kita pahami PTKP itu ada beberapa jenis ya, ada wajib pajak belum kawin ya, kemudian kawin memiliki anak 1, 2, dan 3. Itu tentu PTKP-nya berbeda ya. Yang statusnya tidak kawin, maka PTKP-nya 54 juta. Ini berdasarkan peraturan pajak. Kalau yang kawin 0 ya, ini kawin 0 ya. Artinya kawin belum memiliki anak, dia 58.500.000. Jadi ini asalnya dari 54 juta ditambah 4.500.000 karena tanggungan di sini akan menambah PTKP sebesar 4.500.000 per orang ya. Jadi kalau kawin anak 1 54 juta tambahnya 9 juta ya. Itu asalnya dari 1.500.000 dikalikan 2 ya. Karena di sini ada kawin dan punya anak 1. Kemudian kalau ini kawin punya anak 3, berarti yang 4.500.000-nya dikalikan dengan 4. Karena istri 1 dan anak 3, jadi 4 ini wajib pajaknya ya. Begitu perhitungannya. Kemudian PKP itu diperoleh dari jumlah sini. Jumlah penghasilan itu dikurang PTKP ya. Tapi itu dengan ketentuan tentunya ya. Dengan ketentuan bahwa penghasilan netonya dia lebih besar dari PTKP ya. Tapi kalau penghasilannya neto lebih kecil ya, ini lebih kecil ya, ini lebih kecil ya, yang nggak usah kita hitung karena di sini juga minus. Kan diperoleh di sini yang pertama 118 juta ya. Ini perolehnya adalah penghasilan neto dikurang PTKP. Dan tarif perhitungan pajak yang perlu kita pahami juga itu berlaku bertingkat ya, dari 5%, 15%, kemudian 25% ya. Ini penghasilan yang kena pajak 5% itu yang di bawah 50 juta. PTKP-nya di bawah 50 juta. 50 sampai 250 juta akan dikenakan 15% dan seterusnya nanti. Ini sudah saya hitung yang P5% nya. Berarti ini dikalikan dengan 50 juta ya. Karena yang 13 juta nanti kita kalikan dengan yang sini, 15% dapatnya adalah 10.317.000. Jadi perhitungannya 5% dari PKP dengan batasan maksimal 50 juta. Kemudian ini yang di atas 50 juta dikenakan 15%. Jadi totalnya ini, total pajaknya adalah 19.940.250 rupiah. Ini yang seharusnya ya. Ini PPh pasal 21. Tapi yang disetor itu adalah 19.877. Berarti di sini ada yang masih terutang. Harusnya yang terutang adalah 63.250. Karena ini yang seharusnya, ini yang sudah disetor 63.250. Tapi jika kita lihat di sini, yang terutang ini 28, 586, 359. Padahal PPh ini sebenarnya sudah dibayar ya, karena di sini pun ada bukti nanti yang akan kita kumpulkan di sini. Tapi kita tidak ada bukti yang menunjukkan pada saat pembayaran PPh itu dibebankan ke akun mana. Karena kita harusnya ada bukti bank keluar, jadi kita tahu akunnya itu akun apa yang digunakan untuk menyetor PPh pasal 21. Jadi karena di sini tidak ada data yang mendukung itu, maka kita dapat membuat usulan penyesuaian. Ya mau tidak mau di sini kita kurangkan saja ke beban gaji atas kelebihan hutang PPh pasal 21 ini. Karena seharusnya adalah 63 tadi sesuai dengan perhitungan, tapi ternyata lebih besar. Berarti harus kita kurangi ya sebesar 28.505.109 rupiah. Kemudian yang berikutnya ya, bahwa berdasarkan data di sini dalam buku di sini, ya di sini ada disebutkan bahwa hutang PPh badan itu ada PPh pasal 25 bulan Desember 45 juta,
SPT Badan 2018 580.627.892. Ini yang menjadi PPh terutang ya. Tapi jika kita lihat di sini, PPh terutangnya sini PPh pasal 25 terlalu besar ini. 983.066.800. Berarti ini harus kita koreksi. Bagaimana mengoreksinya? Kita di sini akan mengurangkan ya atas PPh yang terutang ini dan kita masukkan ke dalam beban pajak. Jadi mengurangi pajak penghasilan. Karena kita tidak tahu pada saat pembayaran pajak ini dibebankan kemana akunnya. Karena harusnya pada saat PPh pasal 23 itu kan PPh pasal 25 ini di store, kan kita harus tahu akunnya itu akun apa yang digunakan. Berarti di sini bukan menggunakan akun PPh pasal 25. Jadi karena nggak ada data yang mendukung itu, kita masukkan saja ke beban pajak penghasilan ya sebesar 357.438.908. Ini perolehannya atau perhitungannya diperoleh dari jumlah ini. Kemudian kita kurangkan dengan ini 45 juta dan 580.627.892. Jadi kita kurangkan di sini ya, dapatnya ini. Kemudian atas PPh ini selanjutnya kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke dalam kertas kerja, di mana PPh pasal 21 di sebelah debit dan PPh pasal 25 di sini di sebelah debit juga ya. Sekarang untuk yang terhutang PPh pasal 21 tinggal 63250 sesuai dengan yang kita hitung ini tadi 63250. Kemudian yang kedua, untuk yang PPh pasal 25 sekarang tinggal 625, 627.892. Ini sama dengan yang perhitungan ini 45 juta ditambah dengan 580, 627.892. Kemudian yang di kertas kerja M2 ini hanya merupakan rekap dari pembayaran PPh ya. Ini kapan disetor, jumlahnya berapa, dan tanggal lapor. Jadi caranya kita cukup melihat dari sini. Ini ada PPh, ya ini bukti store ya. Jadi sebagai contoh ini untuk masa yang Januari ya. Januari itu di setor tanggal 9 bulan 2. Ini 9 bulan 2 ya. Jumlahnya ini yang dibayar 1807. Ini 1807. Kemudian yang tanggal lapor dapat dilihat di sini. Ini tanggal lapor nih. Tanggal lapornya ini ya. Ini diterimanya 9 bulan 2. Ini tanggal lapornya. Ini 9 bulan 2. Jadi itu cara pengisiannya ya. Tanggal setor dapat dilihat bukti penerimaan, jumlahnya juga, dan tanggal lapor dapat dilihat dari bukti penyampaian SPT-nya ini. Kemudian yang di PL3 tadi, di sini belum kita masukkan ya angkanya ke dalam kertas kerja di sini. Ini dapat kita masukkan sesuai data yang ada di sini. Jadi sebagai contoh di sini ada beban gaji, maka kita masukkan di sini. Ini beban gaji di sebelah debit. Ya, kita masukkan beban gaji di sebelah debit. Kemudian di sini ada beban lain-lain di sebelah kredit, maka kita masukkan di sini beban lain-lain di kredit. Kemudian di sini ada jamuan dan representasi. Ya, ini jamuan dan representasi ya. Sebelah debit. Kita lihat ada berapa. Ini ada 1. Kemudian ini ada 2. Kemudian di sini ada 3 ya. Kemudian apa lagi? Perjalanan dinas dan akomodasi. Ini di sebelah kredit ya. Ini di sebelah kredit 60 juta. Masih ada lagi? Tidak ada ya. Kemudian di sini ada perlengkapan bukan termasuk ke dalam biaya. Jamuan ini sudah, pendapatan lain bukan biaya. Ini kesejahteraan karyawan. Jadi ada kesejahteraan karyawan di sebelah debit 100 juta. Dan yang terakhir jasa profesi ya. Jasa profesi di sini ya, ini besarnya adalah 400.000. Ini ya. Jadi habis ya, sudah kita masukkan semua. Dan
Sekarang diperoleh per audit di sini dengan cara sebelah per klien tambah debit dikurang kredit, maka dapatlah ini. Ini nilai akhir dari biaya operasional. Kemudian di sini ada satu tadi yang belum kita masukkan ya. Ini untuk PPh pasal 23. Ini harusnya masuk ke sini juga ini. PPh pasal 23 ya, PPh pasal 23. Ada utangnya di sini 400.000. Nanti kita masukkan ke kertas kerja ini di sebelah kredit ini 400.000. Ya, saya. Jadi inilah untuk pembahasan praktikum auditing modul yang ke-8.